Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya ya, teman-teman Senin Legi tentunya. Video kali ini saya akan menjawab ya semua ada pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, khususnya itu teman-teman Senin Legi ya. Ini khususnya teman-teman yang ada di Jombang gitu ya. Yang ada di Jombang, yaitu khususnya saudari kita Andayani ya, yang ada di Jombang ya. Kemudian untuk saudari kita juga yang ada di Lamongan ya, yang ada di Lamongan, yaitu saudari Mustika ya, saudari Mustika. Kemudian saudari kita juga ya yang ada di Bali, yaitu Rosiana ya, yang tentunya yang menanyakan ya, yang terkait tentang mengalami berbagai serangan-serangan gaib, baik dari ulah manusia maupun dari ulah bangsa-bangsa gaib ya. Ini jadi teman-teman kita ini ya, teman-teman kita yang ada di Jombang, yang ada di Lamongan, dan juga yang ada di Bali ya. Ini khususnya untuk Andayani, Mustika, dan Rosiana ya. Itu ya teman-teman ya. Yang saat ini ya, yang saat ini, yang sangat, ya, maksudnya yang saat ini ya, yang saat ini sedang ini mengalami serangan-serangan gaib ya, baik itu dari ulah manusia maupun dari ulah dari bangsa-bangsa gaib tentunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita ini ya, yang atas nama Andayani, Mustika, dan juga Rosiana ya, yang tentunya juga mempertanyakan tentang yang namanya ini ya, yang tentang namanya pagar gaib kalacakranya gitu ya teman-teman ya. Karena saat ini sedang mengalami berbagai serangan-serangan gaib itu tadi. Nah, untuk itu ya, untuk teman-teman ini sebenarnya itu memang sudah aktif ya teman-temannya kalau yang namanya kalacakra itu ya. Jadi buat teman-teman Senin Legi ini, yang penting jangan was-was, jangan khawatir gitu ya. Maksudnya ya jangan terlalu khawatir gitu ya. Yakin saja di dalam diri gitu ya, bahwa kalacakra itu memang sudah aktif gitu ya. Dengan syarat jangan menyombongkan diri. Menyombongkan diri maksudnya, aku ini udah dilindungi sama kalacakra, jadi apapun yang masuk ke dalam diriku itu tidak akan mengenai di dalam diriku. Teman-teman jangan seperti itu ya. Yang penting itu yakinlah bahwa kalacakra itu akan aktif ketika ada serangan-serangan yang berbahaya yang menyerang Senin Legi itu ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu aktif teman-teman, itu yang namanya kalacakra, yaitu tidak selalu aktif. Dia akan aktif ketika digunakan, ketika dibutuhkan gitu ya teman-temannya. Akan aktif ketika ada lawan, ada serangan-serangan yang berbahaya. Itu yang namanya kalacakra, itu seperti itu ya teman-teman, yang namanya pagar gaib itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa seperti kayak ini teman-teman ya. Kayak yang namanya kendaraan gitu ya teman-teman ya. Kendaraan itu bisa digunakan ya ketika dihidupkan atau ketika digunakan gitu teman-teman ya. Kendaraan itu tidak akan aktif, tidak akan berjalan ketika tidak digunakan. Kalau kendaraan itu hanya ada di rumah, tidak ada yang butuh untuk pergi ke sana, pergi ke sini, maka kendaraan itu pun tidak akan berjalan teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kendaraan itu akan berjalan ketika dibutuhkan, ketika kita gunakan gitu teman-temannya. Ya seperti itu, hampir sama seperti itu dengan yang namanya kalacakra gitu ya. Karena kalacakra itu kan gaib gitu ya. Jadi dia akan melindungi hal-hal yang berurusan dengan hal-hal yang gaib gitu ya teman-temannya. Karena kalacakra itu kan tugasnya melindungi dari berbagai serangan-serangan yang tidak terlihat oleh mata itu ya teman-temannya. Bahkan kalau lebih luas lagi itu bisa melindungi dari berbagai hal serangan-serangan, baik dari ulah manusia maupun dari ulah dari bangsa gaib itu sendiri teman-teman. Itu kalau secara mendalamnya itu seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman ini yang ada di Jombang, yang ada di Lamongan, dan juga ada yang ada di Bali ini ya, yang kemarin katanya itu sudah terkena serangan itu ya teman-teman, yang sudah terserang berbagai hal gaib itu tadi ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman di sini harus dipahami gitu ya, harus bisa mengerti, bisa menggali diri sendiri gitu ya teman-teman. Karena kebanyakan di sini yang namanya Senin Legi itu selalu dibodoh-bodohin, selalu diakalin, selalu dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Dia manfaatkan, diambil duitnya gitu teman-teman. Senin Legi itu kebanyakan itu seperti itu. Itu teman-teman ya. Dan kalau itu yang apa ya, yang orang yang sudah bisa paham dengan Senin Legi ya, yang memang sudah jurusannya itu sudah mendalam ya. Ini teman-teman ya, maksudnya orang-orang yang menyerang itu tadi, maka orang itu tidak akan berani teman-teman ya. Sesepuh-sesepuh itu akan menyerang Senin Legi itu akan berpikir 1000 kali lipat teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya Senin Legi itu hari sakral teman-teman ya. Hari yang sangat berbahaya. Jika seseorang itu melakukan pada hari sakral itu, maka itu akan menghantam dirinya sendiri, teman-teman. Itu makanya hari Senin Legi ini dikatakan hari yang lumayan atau bahkan bisa dikatakan sangat sakral gitu, teman-teman. Bangsa goib saja itu nggak berani, teman-teman, ya tidak berani mendekat terhadap Senin Legi karena apa? Tahu itu hari sakral. Seperti itu ya teman-teman. Di sini masih banyak sekali ya teman-teman yang itu apa namanya, yang masih percaya bahwa dirinya itu dihantam orang lah, masih percaya bahwa sakitnya itu diserang orang lah, masih percaya bahwa dirinya sakitnya ini diguna-guna orang lah gitu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Biasanya sesepuh yang mengatakan seperti itu, ini lagi ini kayak gini, berarti sesepuh itu masih masih dalam tahap belajar teman-teman, belum bisa memahami hari sakral itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang paham, ini khususnya untuk teman-teman yang Senin Legi ya. Kalau memang sudah paham, sudah percaya, jangan sombong diri, jangan bangga diri gitu ya teman-teman ya. Di sini kelemahannya Senin Legi ya itu tadi. Udah tak bilang itu selalu menganggap dirinya maksudnya tidak bisa disantet lah, menganggap dirinya nggak bisa diginikan lah, menganggap dirinya punya kalak cakra lah. Banyak sekali kemarin yang seperti itu sudah dikasih tahu malah justru dia itu membanggakan dirinya itu ya teman-temannya. Jadi kalau bisa Senin Legi harus andap asor. Nah, mungkin ini yang bisa membuat teman-teman itu orang-orang di sekitarnya itu menjadi jereh atau bisa menjadi gerah atau menjadi benci gitu, menjadi memusuhinya. Karena ini dari perkataannya sendiri, dari sikapnya Senin Legi itu sendiri teman-temannya. Dari sikapnya Senin Legi itu sendiri. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi yang kemarin ya, yang ini yang untuk teman kita ya, yang di Jombang, di Lamongan, dan di Bali khususnya untuk Andayani ya, khususnya untuk Andayani yang ada di Jombang ya, juga Mustika ya yang ada di Lamongan, dan juga untuk Rosiana ya, Rosiana yang ada di Bali. Itu ya, khususnya untuk Rosiana ini ya, yang Rosiana ini yang saat sekarang ini sedang menjalani terapi ya, menjalani terapi spiritual ya, yang sedang ditangani oleh sesepuh tentunya ya, yang sekarang ini sedang apa ya, sudah banyak sekali sesepuh yang tidak bisa menangani ya, yang menangani namanya Rosiana ya itu ya, sudah loncat sana, sudah loncat sini ya, sudah berpindah sampai habis puluhan juta ya untuk mengobati dirinya yang katanya itu terserang guna-guna atau terserang santet itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ini kalau dilihat, kalau teman-teman Rosiana ini memang benar-benar Senin Legi, kenapa itu harus takut gitu ya? Kenapa itu harus percaya dengan orang yang mengatakan seperti itu? Itu ya teman-teman ya. Buat teman Rosiana ini tadi, itu lebih baik memperbaiki diri gitu ya, mendekatkan diri gitu ya teman-teman ya. Singkirkan dulu hal-hal yang berurusan dengan goib gitu ya, singkirkan dulu, bersihkan dulu, dekatin sama Allah ya Allah gitu loh. Itu lihat teman-temannya. Jadi jangan langsung berurusan tentang hal yang goib dulu gitu ya, yang katanya di apalah gitu ya, yang apa katanya di inilah, diguna-gunalah, itu ditutup dulu teman-teman, nggak usah percaya ke situ dulu gitu ya. Tapi koreksi diri dulu, apa ya, mungkin kesalahanku kayak gini ya, mungkin kesalahanku, fokus dulu ke masalah permasalahannya itu tadi teman-temannya,
fokus dulu ke tingkah lakunya. Ini buat saudari kita Rosiana yang ada di Bali ya. Gitu. Jadi fokus dulu ke permasalahannya. Mungkin aku punya masalah sama dia. Mungkin gara-gara ini dia jengkel sama aku. Mungkin karena gara-gara ini. Jadi fokusnya ke situ dulu ya. Ke hal permasalahannya dulu. Jangan langsung dikaitkan tentang masalah hal-hal yang tidak jelas. Yang tidak jelas maksudnya, oh gara-gara ini loh kamu kena santet. Oh gara-gara ini loh kami diguna-guna gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fokus dulu ke permasalahannya gitu ya. Apa yang menyebabkan? Ya bisa jadi seperti itu. Makanya di sini saya itu menjelasinya muter-muter ya itu teman-teman ya gitu ya. Jadi jangan mudah sekali langsung fokus terpercaya itu teman-teman ya. Itu teman-teman, karena apa? Senin Legi itu orang pilihan loh teman-teman ya. Senin Legi itu orang-orang pilihan loh teman-teman ya. Bangsa goib saja itu segen, gak berani ganggu. Bangsa goib saja itu tidak berani mengganggu teman-teman ya. Itu teman-temannya. Jadi kalau ada sesepuh ya, ada sesepuh yang mengatakan bahwa Senin Legi itu sedang diganggu makhluk halus. Bahwa Senin Legi itu sedang diguna-guna orang. Bahwa Senin Legi itu sedang disantet orang. Nah, berarti sesepuh itu sedang menguji ilmunya, itu teman-teman ya. Berarti sesepuh itu sedang mengetes ilmunya. Sedang mengetes penerawangannya, sedang mengetes semua ilmunya itu teman-temannya. Kalau mengatakan Senin Legi ini sedang diguna-guna orang, Senin Legi ini kena santet. Itu teman-temannya. Berarti sesepuh itu memang sesepuh yang masih belajar, yang belum bisa memahami, yang belum bisa mengerti tentang hari sakral tuh teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman ini yang masih ragu dengan yang namanya kala cakra ya. Kala cakra yang alami ada di dalam diri Senin Legi semuanya. Itu aktifnya itu memang secara otomatis gitu. Tidak ada yang tahu kapan itu aktif. Dan tidak ada yang tahu kapan itu mendapat serangan. Yang jelas aktifnya itu ketika Senin Legi itu mendapat ancaman bahaya itu teman-temannya. Yang bisa yang bisa membahayakan dirinya, yang bisa membahayakan nyawanya. Maka disitulah yang namanya kala cakra aktif dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman ya. Ketika teman-teman itu mau minum air putih setiap hari gitu ya, teman-teman itu membaca Bismillah ya Aziz ya Jabar, Salamun halam mirrobir rahim, Salamun ala Nuhin fil alamin. Itu dibaca 1 kali gitu ya. Nah setelah kemudian teman-teman itu minum air putih tadi minum glek. Kemudian membaca alif lam awal dal ha. Setelah minum tadi baca 1 kali aja alif lam awal dal ha. Itu ya teman-temannya. Kemudian teman-teman itu setelah sholat asar ya, setelah sholat asar itu teman-teman itu membaca alif lam awal dal ha. Alif lam awal dal ha. Alif lam awal dal ha. Itu dibaca selama 11 hari. Banyaknya itu berapa? Banyaknya itu 333 kali gitu ya. Nah, setelah teman-teman itu membaca ini tadi ya, yang membaca alif lam awal dal ha itu sebanyak 333 kali, maka teman-teman itu akan memiliki pagar goib, pagar diri yang akan sangat sulit dicari tandingannya, itu teman-temannya. Ini teman-temannya akan sangat sulit dicari tandingannya. Karena apa? Cahaya ya, bentuk dari yang namanya pagar goib ini tadi ya teman-teman ya, itu berupa cambuk ya, berupa cambuk api atau bisa dikatakan seperti cambuknya sembara itu ya teman-teman, atau yang dinamakan cemeti amarasuli gitu ya teman-teman ya. Itu ya teman. Dan karena apa? Ini kilatan ini tadi dari cambuk ini itu akan mengejar musuh. Akan mengejar musuh sekalipun itu dari bangsa jin atau bangsa goib masuk ke dalam dasar lautan, itu akan tetap dikejar oleh yang namanya kilatan dari cambuk api ini teman-teman ya.
Itu teman-temannya. Dan tanda-tandanya bila ada serangan yang menyerang keluarga teman-teman, nanti di atap rumah atau di atas rumah itu akan terdengar suara ledasan. Dar itu teman-teman, itu di atas rumah. Di sekitar rumah biasanya itu ada suara dar gitu ya. Itu hantaman dari serangan-serangan goib itu tadi. Nah, nanti teman-teman itu bisa mencium bau hangus gitu ya. Ada sesuatu hangus yang terbakar entah apa gitu ya teman-temannya. Bahkan bisa nanti teman-teman itu mencium seperti bau amis gitu ya, yang sangat kuat. Atau mencium bau bangkai gitu ya teman-temannya. Biasanya itu seperti itu, berarti itu serangan balik gitu ya. Nah, itu untuk pagar diri. Biasanya kalau serangan itu tidak mengenai teman-teman, itu biasanya akan menghantam apa aja yang ada di dalam rumah. Biasanya itu ada benda jatuh dari atas, entah itu tiba-tiba ada suara gelas yang dibanting, prang, ada piring yang jatuh, gropiak gitu ya. Kemudian ada seperti tempat air yang dari tanah itu kendi, gelongkang gitu ya. Pokoknya seperti itu, seperti ada benda keras yang jatuh. Biasanya tandanya itu seperti itu. Berarti itu ada serangan goib yang datang, menyerang gitu ya teman-teman. Setelah teman-teman itu mengamalkan ini tadi, gitu ya, yang bisa dikatakan itu cemeti amarasuli itu ya teman-teman ya, atau yang namanya pagar goib cemeti amarasuli. Caranya yaitu tadi teman-teman ya. Dan jika teman-teman itu ada adu tanding ya, teman-teman nanti ketika itu memang ada adu tanding kekuatan goib gitu ya, atau serangan-serangan goib gitu ya, teman-teman itu cukup baca aja ya sebelum teman-teman itu sebelum teman-teman itu adu ilmu gaib atau berhadapan dengan lawan, teman-teman itu harus membaca ini tadi, alif lam mim awal dal ha. Alif lam mim awal dal ha itu dibaca sebanyak 111 kali gitu ya teman-temannya. Jika untuk adu tanding, adu ilmu gaib gitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman itu harus membaca itu tadi ya, maksudnya adu tanding dengan orang yang berniat jahat gitu ya teman-temannya. Maka teman-teman itu harus baca ini tadi sebanyak 111 kali. Alif lam awal dal ha. Alif lam awal dal ha. Alif lam awal dal ha gitu ya. Alif lam awal dal ha. Alif lam awal dal ha itu ya teman-temannya. Jadi itu kalau mau ditanding dibaca 111 kali. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah punya pondasi yang namanya kalacakra. Yaitu tadi khususnya untuk teman-teman Senin Legi yang sudah punya pagar secara alami, yang sudah punya pondasinya. Silakan teman-teman ini pakai amalan ini yang namanya cemeti amarasuli. Atau amalan yang digunakan untuk menangkap mak lampir itu teman-teman. Yang amalan yang paling ditakuti oleh mak lampir itu ya teman-temannya, ini cemeti amarasuli. Gitu ya, karena apa? Sejauh manapun musuh atau bangsa jin, dia sembunyi di dasar lautan, kalau sudah berani menyerang pemilik cemeti amarasuli ini akan dikejar sampai pun dia ke dasar lautan teman-teman. Dan itu biasanya di rumah orang yang mengamalkan ini akan selalu terdengar ledakan atau letusan dar gitu teman-teman, cetar itu dar. Nah, biasanya sering ada suara letusan seperti itu di atap rumah itu teman-teman ya. Jadi itu buat teman-teman semuanya. Ini buat teman kita yang ada di ini saya videonya terlalu panjang tentunya karena saya menjawab 3 teman sekaligus gitu ya. Untuk teman kita yang ada di Jombang, yaitu buat Andayani. Buat Andayani yang ada di Jombang. Kemudian dari Mustika ya, buat saudari kita Mustika yang ada di Lamongan gitu ya. Kemudian teman kita juga yang ada di
yang ada di Bali ya, yaitu Rosiana ya, yang Rosiana yang saat sekarang ini sedang menjalani terapi. Karena konon katanya sedang menjalani terapi karena dapat apa yang namanya serangan-serangan goib gitu ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman ya. Buat saudari kita yang bernama Rosiana gitu ya. Dan kita di sini khususnya untuk teman-teman semuanya tentunya kita berdoa bersama untuk saudari kita Rosiana ya, yang kabar-kabarnya sekarang ini sedang itu tadilah sedang mendapat serangan-serangan goib gitu ya, baik dari ulah manusia maupun dari ulah bangsa goib itu sendiri teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan kenyataannya kita belum tahu ya teman-teman ya, kenyataannya apakah itu hanya sebuah cerita belaka gitu, apakah memang itu orang-orang sengaja gitu ya, orang-orang sengaja menakut-nakuti saudari Rosiana ini tadi gitu ya, atau gimana, mungkin ada niat-niat terselubung di situ, kita juga nggak tahu ya teman-temannya. Yang di sini yang saya jelaskan untuk teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi gitu ya, bahwa teman-teman Senin Legi itu kan ya memang sudah dikatakan Senin Legi itu hari sakral, hari yang ditakuti oleh dari bangsa goib dan juga ditakuti oleh para ahli spiritual. Itu teman-temannya. Para spiritual itu nggak akan neko-neko. Para ahli sesepuh spiritual yang masih muda maupun tua, kalau sudah tahu yang namanya hari sakral, mereka akan sangat menghindari teman-temannya. Itu. Karena biasanya kalau hari sakral ini dilakukan untuk melakukan sesuatu, maka biasanya akan membawa petaka, terutama itu adalah petaka kematian. Itu kalau hari yang namanya hari Senin. Makanya di sini banyak sekali teman-temannya, banyak sekali orang-orang yang menzalimi Senin Legi, orang-orang yang menyantet Senin Legi, orang-orang yang mengguna-guna Senin Legi. Ujung-ujungnya mereka mati sendiri teman-teman. Seperti itu ya teman-temannya. Mungkin itu ya, saya nggak akan lebih jauh dalam lagi gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi gitu, itu hanya sebagai apalah gitu ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Dan saya mohon maaf semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.